Halo semuanya, senang banget karena akhirnya aku memberanikan diri untuk bikin video dengan konten informatif kayak gini. Sebenarnya udah lama sih pengen, cuman males lah, banyak kerjaan dan sebagainya. Tapi menghadapi situasi terakhir yaitu virus corona, kita harus bersiap-siap untuk mengajar dari rumah. Jadi, buat kamu yang merasa murid SMA, apalagi murid saya, wajib banget buat nonton video ini. Oke? Tonton terus. Dalam video kali ini, kita bakal membahas sebuah pertanyaan yang mungkin pernah muncul dalam pikiran kalian atau pernah kalian dengar di antara teman-teman. Pertanyaannya adalah, sebagai orang Kristen, boleh nggak sih kita masih berdoa pakai hiyo? Boleh nggak? Penasaran dengan jawabannya? Makanya ikutin video ini sampai habis. Selamat nonton! Sebenarnya pertanyaan ini muncul karena adanya perbedaan pandangan di antara orang Kristen dalam menghadapi budaya di sekitarnya. Contohnya, hiyo tadi. Ada yang bilang, ya bolehlah pegang hiyo, yang penting kan masih percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang bilang, ya nggak boleh lah, kan kamu udah orang Kristen, masa masih berdoa pakai hiyo? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang serupa juga dihadapi oleh Richard Niebuhr, seorang teolog Amerika di tahun 1950-an. Hingga pada akhirnya, dia menuliskan sebuah buku berjudul Christ and Culture. Secara sederhana, buku ini menjelaskan tentang adanya perbedaan-perbedaan di antara orang Kristen ketika berjumpa dengan budaya yang telah ada di sekitarnya. Sebagai contoh, ketika memasuki tanah Jawa, kekristenan pasti menghadapi masyarakat yang telah memiliki pola hidup, kebiasaan, bahkan agama yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dan dari situlah muncul tipe-tipe orang Kristen dalam menghadapi budaya. Niebuhr pun membaginya dalam 5 tipologi, yakni Christ against culture, Christ of culture, Christ above culture, Christ and culture in paradox, dan Christ transform culture. Secara garis besar, tipologi ini berada dalam sebuah gradasi di antara yang paling menerima hingga yang paling menolak kebudayaan di sekitarnya. Yang pertama adalah Christ against culture, yang berada pada sisi yang paling menolak budaya. Menurut pandangan ini, semua budaya di luar gereja telah rusak oleh dosa dan tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga harus ditolak sepenuhnya. Dan pandangan ini seringkali dimiliki oleh golongan fundamentalis. Tipologi yang kedua adalah Christ of culture, yang merupakan kebalikan dari yang pertama. Menurut pandangan ini, keseluruhan budaya adalah sesuatu yang baik yang harus diterima dan bahkan dirayakan. Baik budaya maupun kekristenan berada pada posisi yang seimbang dan sejajar, sehingga tidak perlu ada permasalahan di antara keduanya. Namun dalam kenyataannya, seringkali kekristenanlah yang harus mengalah dan kehilangan idealismenya. Tipologi yang ketiga adalah Christ above culture, yang masih berada dalam posisi penerimaan. Menurut pandangan ini, kebudayaan adalah sesuatu yang baik, namun masih perlu disempurnakan oleh terang Kristiani. Tipologi yang keempat adalah Christ and culture in paradox, yang memiliki posisi penolakan. Menurut tipologi ini, kebudayaan sesungguhnya baik, namun ternoda oleh dosa. Meski demikian, manusia masih memiliki keterikatan dengan kebudayaan dan masih memegang erat keduanya. Oleh karena itu, manusia sering merasa bingung dan merasa bersalah di antara Kristus dan kebudayaan. Dan tipologi yang kelima adalah Christ transform culture, yang berada di tengah-tengah antara penerimaan maupun penolakan.
Menurut pandangan ini, kebudayaan adalah yang sesungguhnya baik, namun kemudian rusak akibat dosa. Akan tetapi, seperti Kristus telah menebus seluruh ciptaan, orang Kristen seharusnya mampu mentransformasi budaya untuk menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu tadi pemikiran Niebuhr terhadap keberagaman orang Kristen dalam menghadapi budaya. Dan memang ada banyak sekali ya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi boleh atau tidak boleh, tetapi di mana sih posisi kita dalam tipologi tersebut? Dan yang lebih penting lagi, hal terbaik apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu tadi kira-kira pembahasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Buat kalian semua yang merasa suka dengan konten-konten informatif seputar kekristenan, boleh ngikutin channel ini di Ngulik Asik. Dan khusus buat murid-muridku, saya mau ngecek pemahaman kalian tentang pembelajaran tadi. Jangan lupa isi Google Form yang ada di link deskripsi di bawah. Oke, selamat berjumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.